Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budi Mulia Podcast, apa kabarnya nih teman-teman nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Seperti biasa kami kembali lagi hari ini memberikan informasi yang inspiratif. Semoga ya nanti bermanfaat juga pastinya. Karena memang sekali lagi kami ingatkan di Budi Mulia Podcast itu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sudah terjun langsung ataupun sudah menyelesaikan pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi pastinya akan berguna banget buat teman-teman. Nah hari ini kita hadir salah satu alumni yang alhamdulillah sudah berhasil nih di beberapa tahapan kehidupan loh teman-teman nih. Nah kita mau ngobrol banyak. Ini di sini pasti teman-teman banyak sekali yang pengen tahu informasinya, terutama dalam dunia kepolisian. Nah kalau kayak gini nih sudah tahu nih clue-cluenya ya teman-teman. Hari ini hadir bersama kami alumni yaitu dari Kak Hansel. Selamat datang. Halo. Terima kasih sudah mau bergabung ya Kak Hansel ya. Siap. Nah nih Kak Hansel kalau boleh perkenalkan diri ya kan, karena memang masih banyak yang nggak tahu pastinya ya Kak Hansel ya gitu. Apalagi teman-teman yang memang baru masuk nih ke Budi Mulia nih, biar kenal Kak Hansel lebih jauh, coba boleh memperkenalkan diri. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Hansel, pangkat Ajun Brigadir Taruna, nomor akademi 24112. Wow. Dari Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya. Kak Hansel dulu kelas berapa di SMA Budi Mulia nih? Masih ingat nggak? Siap, kelas 12 IPS 3. 12 IPS 3. Waktu itu masih ingat nggak wali kelasnya siapa Kak Hansel? Bucai. Bucai ini Rita. teman-teman. Alumni tahun berapa Kak Hansel lulus? 2023. 2023. Jadi belum lama nih teman-teman, 2 tahun yang lalu ya. Masih fresh. Masih fresh banget, masih fresh graduate nih ya. Dari SMA maksudnya nih teman-teman. Nah Kak Hansel, kita mau sharing-sharing boleh ya? Boleh. Karena Bunda Dedi di BK banyak banget yang nanyain, Bu, proses masuk Akpol tuh gimana, atau kepolisian tuh dunianya kayak gimana Bu. Nah ini alhamdulillah Hansel sudah hadir. Kita mau sharing banget nih, mau tahu banget dunia Akpol tuh seperti apa. Hansel boleh ceritain gak nih, kan Hansel itu kalau Bu Nadia ingat lagi memang sudah impian dari SMA, terutama pas kelas 3 akhir ya, sudah mempersiapkan diri banget mau ke Akpol. Boleh ceritain gak Hansel proses akhirnya dari awal dulu, dari kenapa Hansel memilih Akpol gitu buat jadi masa depannya Hansel? Jadi waktu dulu tuh, waktu masih SMP udah ditekanin juga buat masuk ke dalam kepolisian ini. Sama orang tua. Jadi tuh dulu orang tua pernah bilang kayak kamu nanti coba daftar Akpol aja dulu, nggak apa-apa. Tapi tadinya tuh aku maunya Bintara. Nah, cuman orang tua bersikeras mengarahkan ke untuk Akpol. daftar Akpol. Tapi kalau dari Hansel sendiri tertarik nggak sama Akpol itu sendiri? Tertarik juga, cuman kayak akunya kayak agak pesimis dikit. Kenapa tuh pesimis ya? Saingannya tuh jadi kalau Akpol itu satu Indonesia kan, kalau kayak Bintara itu masih di per provinsi. Jadi lebih luas ya, lebih banyak banget. Terus ya. juga kuotanya itu Akpol lebih dikit. Jadi makanya itu yang bikin pesimis karena memang ya seketat itu akhirnya ya, karena memang terbatas. Wow, bener-bener. Nah Hansel, waktu itu tahapan seleksinya apa aja sih Hansel? Jadi dari awal banget nih, kalau mau daftar Akpol tuh gimana? Karena kan berbeda ya tadi sama Bintara tadi kan? Sebenarnya kalau untuk pendaftaran sama aja. Sama. Cuman seleksinya itu. Seleksinya. Iya. Tapi pendaftaran itu satu sama. Tadi cuma Sama. milih mau ke Akpol atau Bintara. Cuman bedanya ya di seleksinya itu dari kuotanya. Terus cara tesnya itu nanti soalnya ya pasti berbeda. Jenjangnya lebih agak sulit lah di Akpol. Nah kalau Akpol sendiri gimana prosesnya Hansel? Kalau daftarnya, jadi itu pertama kita daftar online dulu. Ada linknya di Google gitu. Jadi pertama berarti daftar online ya, itu ya regis online. Terus setelah kita regis online tuh nanti kita kayak dapet kertas buat regis online itu nanti kita isi verifikasi form gitu, ya, isi form juga. Kalau udah selesai kita verifikasi ke Polres. Sesuai yang ada di KTP kita. Tempat tinggal identitas dirinya sesuai berarti ya. Terus setelah itu tahapannya tuh ada Rikmin. Rikmin itu apa tuh? Cek berkas ya. Cek berkas. Terus selanjutnya ada Rikes. Apa tuh? Pemeriksaan kesehatan. Itu tahapan berarti ya? Iya, tahapan. Terus setelah itu? Selanjutnya kalau itu ada tes psikotes, tes kejiwaan gitu. Itu ada 3. Di dalam tes kejiwaan itu ada lagi 3 tahapan tadi.
Iya. Oke. Tapi jadi satu sih. Oke. Ada tes kecerdasan, kecermatan sama bagiannya berarti ya. Sama kepribadian. Oke. Selanjutnya habis tes PSI. Kalau tes PSI itu ada nilai apa? Kayak ambang bawahnya itu KKM-nya. Oh, minimalnya. Minimalnya tuh 61. 61 dari 100. Iya. Oke. Terus Habis. kamu boleh spill tahu berapa? Aduh. Kepala 6 saya. Oh, mendekati ya berarti ya, mendekati minimum tapi masih sesuai bisa. standar. Soalnya nggak cuma dari nilainya tuh nggak cuma dari situ aja gitu, tapi ya, banyak masih ada akademik dan jasmani. Oke. Next apa lagi setelah itu? Selanjutnya setelah PSI itu ada tes akademik. Akademik. Akademik tuh kalau di Akpol ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tes wawasan kebangsaan sama pengetahuan umum. Berarti itu yang dipelajari di sekolah ya, tuh. 4 mata pelajaran itu. Tapi kalau di Bintara sih beda. Apa tuh kalau yang di Bintara? Kalau di Bintara nggak ada bahasa Indonesia. Lupa ingat nih ya. Oh iya, sama MTK. Oh, MTK. Lupa, ya, ada MTK. MTK di di Akpol ini. Iya, ada. Di Bintara ada. Di Bintara ada juga. Ada juga. Oke. Karena kalau nggak salah siapa? Hansel nih sama teman-teman juga gitu gabung kan ya daftarnya waktu itu. Nah, Hansel tadi dari yang tes tadi paling tinggi di mana tuh Hansel tuh? Bidangnya di bidangnya. Akademik. Di akademik. Wow, berarti kepake banget. Enggak? Pas SMA. Kepake pelajaran pas SMA gitu. Paling ya di bahasa Indonesianya itu. Soalnya kalau di pengetahuan umum sama tes wawasan kebangsaan itu masih kurang. Agak-agak beda dari sekolah. Dari sekolah. Jadinya effort lagi berarti ya yang untuk pelajaran-pelajaran yang umum tadi. Nah, Hansel, berarti di selama tahapan-tahapan itu, tahapan seleksi, kamu tahapan mana yang menurut kamu tuh paling sulit? Aku di ini sih. Di mana tuh? Sisi paling. Kenapa tuh? Soalnya kayak itu kejiwaan bener-bener. Itu kan ada di diri kamu, kenapa susah tuh? Sebenarnya gampang. Ya cuman kalau kalau tes kecermatan gitu, kita nyari simbol yang hilang. Itu tuh kalau aku di situ agak-agak terkecoh gitu. Terus akunya juga kayak terlalu apa tuh? Nggak fokus atau gimana nih? Konsentrasi ya, karena tadi butuh kecermatan ya. Jadi kayak bisa nanti kita tarik lagi ya buat nge-spill anak-anak nih di bagian tes per tesnya. Nah, setelah tes itu Akpol nih ya. Habis itu apa lagi tahapannya nih? Tahapannya itu ada rankingan dulu. Jadi kita di ranking dulu. Jadi semuanya. Semua di ranking yang di Akpol itu. PSI sama akademik nanti nilainya digabung. Waktu itu sih bobotnya 50%. Nah, di situ aku masuk. Dipotong jadi 40 kalau nggak salah. Dari rankingan itu kamu sudah masuk dalam kelulusannya gitu, belum? Iya. Atau sudah? Berarti pas sudah rankingnya tuh udah tahu siapa yang masuk siapa yang enggak gitu? Atau belum? Masih banyak ada lagi. Masih panjang. Oke. Coba apa lagi nih? Setelah itu tahun saya apakah ada perubahan sistem? Ada perubahan. Ada. Ulangi. Oke, nggak apa-apa. Ulangi. Waktu itu nggak di ranking ternyata. Yang ranking tahun lalunya lagi. Tahun sebelum 2022. Oke. Jadi 2023 itu 2023 kamu daftar kan? Terus 2023 itu lupa ingat nih. Karena kayak sudah ada banyak yang masuk pelajaran di Akpol ya. 23 itu ada rankingan. 24 nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Berarti tahun lalu nggak ada. Tahun lalu kan ini kan sekarang 2025 nggak ada, kan. Langsung. Berarti nggak ada. Jadi langsung PSI akademik jasmani. Langsung jasmani. Nah, gitu. Jadi di jasmani itu masih banyak tuh orangnya. Kalau tahun 2023 itu ada rankingan dulu. Jadi orangnya sisa 40. Oh, jadi di tahapan-tahapan itu diseleksi itu per tahapan-tahapan tadi. Misalnya di jasmani sudah dinyatakan tidak lolos, nggak lanjut berarti yang lanjut aja. Tapi kalau misalnya tahun ini berarti semua dulu dilewatin. Baru rankingan. Jadi setelah rankingan itu masih ada lagi tes selanjutnya. Oh, baru diadakan lagi tes selanjutnya. Oh, gitu. Tapi yang pas tahun kamu masih ada lagi tahapan setelah itunya? Masih ada. Masih ada apa aja tuh berarti tahapan setelah itu? Jadi kan tadi habis akademik, jasmani kan sudah. Iya, jasmani dulu tuh. Baru rankingan. Habis rankingan tuh kita dicek juga namanya PSI kedua, terus sama
PMK. Apa tuh PMK tuh apa ya? Pemeriksaan mental kepribadian kalau nggak salah. Gitu. Nah itu berarti setelah memang sudah dinyatakan tadi kamu lulus di prankingan itu, gitu, dites lagi ternyata kejiwaan ini bener-bener loh teman-teman. Makanya harus sehat mental juga ternyata ya. Sehat mental, sehat jasmani. Fisik juga udah pasti. Soalnya nanti setelah prankingan itu langsung pemeriksaan kesehatan kedua. Lebih detail atau enggak pemeriksaannya? Lebih detail itu bagian dalam tubuh. Jadi awalnya mungkin MCU luar ya baru luar kayak gigi, mata. Selanjutnya baru lebih detailnya organ-organ dalam mungkin ya. Iya. Banyak juga berarti ya. Setelah itu masih ada lagi? Abis itu udah. Berarti kamu dinyatakan lulus itu diterima memang sebagai akpol itu pas momen kapan tuh ya? Pas prankingan berarti ya? Berarti pas sudah semua tahapan dilewati prankingan baru tadi tes lagi. Tapi kalau di tes tadi itu setelah prankingan kamu ada potensi nggak lolos nggak sih kalau di situ tuh? Ada aja. Kalau misalnya tadi ditemukan dia ternyata ada gangguan mental misalnya yang baru ketahuan di situ bisa di cancel berarti. Berarti nggak menjamin juga ya. Pesi kedua itu. Yang pesi kedua rawan. itu. Tapi kemarin tahun aku nggak ada sih. Nggak ada, alhamdulillah ya. Itu baru yang di daerah. Nanti kita dari daerah lanjut ke pusat. Dari pertahapan juga dari provinsi dulu baru ke nasional gitu. Jadi lumayan perjalanannya ya Hansel. Dan itu berapa lama Hansel? Dari bulan awal pendaftaran tuh dari bulan apa? Februari sampai Juli kalau nggak salah. 1 semester teman-teman kurang lebih ya. Juli tuh baru berangkat diksarnya. Wow, berarti cukup lama perjalanan itu aja cukup lama ya. Ini kita belum ngebahas sebelum-sebelumnya loh teman-teman nih. Persiapan sebelumnya kita belum membahas nih ya. Jadi kita mau tanya lagi nih Hansel nih. Sebelum akhirnya kamu terjun di 6 bulan ini nih, kamu kan berperang banget sama diri kamu ya. Apa yang kamu siapkan sebelum ketemu 6 bulan ini nih? Pastinya bimbel. Bimbel ada bimbelnya. Selama bimbel itu apa sih yang dipelajari memang? Ya itu pertama kalau di bimbel aku sih ada tuh jadi kalau mau masuk bimbelnya kita di mapping dulu, terus kita dicek kesehatan, terus ada bimbel kayak pesi, akademik, jasmani, udah masuk semua. Berarti di bimbel itu benar-benar ngebantu buat nge-guide kamu, ngebimbing banget ya. Kalau menurut aku sih orang yang nggak bimbel tuh bakal susah. Effortnya lebih pasti beda ya. Soalnya juga kan kalau di bimbel kadang dapat informasi. Iya betul. Gitu. Pasti ya mau nggak mau harus nyari tahu pihak bimbelnya kan informasi terupdate terutama kan gitu ya. Tadi sebarin ke. Berarti kamu bimbel berapa lama berarti? Bimbel aku 7 bulan. 6 bulan aku di sananya langsung, sebulannya aku online. 7 bulan itu berarti kamu masih sekolah nggak sih waktu itu? Masih. Berarti selama kamu sekolah kamu juga sambil bimbel. Iya. Berarti persiapannya itu kurang lebih setahun. Iya. Kan atau ada 2023 itu aku sempat gagal. Iya. Ini makin menarik nih teman-teman. Jadi ini percobaan kedua. Oh my Waktu itu kan 2023 aku udah disaranin orang tua buat bimbel. Posisinya tuh tahun 2023 aku cuman bimbel sebulan. Itu tuh yang 7 bulan tadi. Bukan beda. Ini yang tahun kedua. Terus yang berarti tuh posisinya kamu udah lulus dari SMA Budi Mulya ya waktu itu ya, yang bimbel kedua yang 7 bulan itu. Waktu itu apa ya? Bulan puasa akhir aku baru masuk bimbel. Sampai ini aku nggak ikut wisuda. Sebab bimbel tadi. Iya, fokus disuruh fokus. Sama orang tua. Nah, ini yang menarik nih teman-teman, pernah gagal juga loh. Jadi gagal ini bukan suatu hal yang menghambat ya Hansel ya. Nah, waktu itu gagal di bagian apa Hansel? Atau Hansel ada data atau informasi yang Hansel tahu tentang biasanya nih teman-teman yang di Akpol ataupun tadi di Bintara itu sering gagalnya di mana sih? Dan termasuk mungkin Hansel di mana kemarin tuh? Kalau aku waktu prankingan awal. Jadi dipotong, yang diambil tuh yang lanjut 40 orang doang. Nah, aku nggak dapet. Jauh lah. Guys, 40 orang dari beribu-ribu ya. Berapa? 900-an sampai 900.000 yang daftar. 900 orang sampai 1000-an. Apa 1.000? Apa 100.000? Itu yang masih di daerah. Nggak tahu yang di luar berapa. Wow. Guys, kalian jangan main-main guys.
Jangan main-main ini, seleksinya luar biasa nih ya. Nah selama 7 bulan itu apa yang kamu pelajari di bimbel terutama mungkin? Secara umumnya aja nggak apa-apa nih. Ya pasti ya, kalau di bimbel aku ditekanin banget sih pesinya. Oh pesinya tadi karena memang kesehatan mentalnya tinggi juga ya. Kalau fisik mungkin udah bisa dilakukan semenjak kita di sekolah, ataupun memang sudah bisa kita lakukan ketika kita sadar kalau misalnya memang fisik itu akan menjadi penentu juga gitu ya Hansel ya. Wow, tadi sempat gagal. Nah perasaan kamu pas gagal tuh gimana Hansel? Hancur banget sih. Kenapa tuh? Waktu gagal kayak hancur lah. Sedih. Sempet kayak down pengen. Aku bilang waktu pulang ke rumah tuh malam, rankingan tuh dari pagi pulang malam. Oke. Seharian nunggu jadi pengumuman rankingan itu berarti. Iya, terus pokoknya lama lah. Aku langsung nelpon orang tua di situ. Kayak nangis kan. Pasti sedih ya. Minta maaf terus juga kayak belum bisa, takutnya bapak ini sih kecewa gitu sama aku, nggak enak lah. Terus juga sempat minta buat ya udah Pak daftar Bintara aja. Aku bilang jadi pindah. Nggak apa-apa, udah jangan jangan putus semangat dulu, semangat aja dulu. Terus ada motivasi juga dari teman-teman nih, makanya lingkungan positif tuh berpengaruh banget ya guys. Teman-teman itu siapa aja, boleh disebut nggak? Ada Fidri Riyad, ada David Fadila dan Putra Seja. Ini Putra Seja yang berpengaruh lah, termasuk pengaruh dalam hidup. Itu kamu berapa lama tuh, masih inget nggak masa-masa down kamu, masih inget nggak? Wah itu lama berangsur kah atau kamu langsung menemukan tadi motivasi tadi itu berapa lama tuh, kamu masih ingat nggak? Ya sebulan 2 bulan. Lumayan ya? Ya lumayan sih. Tapi lumayan sebulan 2 bulan. Sekalian nunggu bimbel. Lanjutannya lagi, baru daftar lagi berarti. Nah sebulan 2 bulan itu apa yang kamu lakukan Hansel? Gimana akhirnya kamu mau daftar lagi pertama? Karena kan biasanya remaja yang udah down itu kayak udahlah kayaknya nggak mau coba lagi gitu. Kalau udah gagal tuh, kalau remaja tuh udah hopeless banget. Nah kalau kamu tuh gimana cara bangkitnya? Bapak selalu dukung. Oke, orang tua, peran orang tua motivasi. Ya. Oke, tapi kamu ya sendiri, apakah penyesalan itu kamu keep, akhirnya kamu nggak mau mendengarkan orang sekitar atau gimana nih kalau di kamu? Keep pastinya. Kayak wah sedih sih juga berasa. Terus habis itu apa yang bikin kamu semangat lagi? Selama bangkit itu. Semangatnya. Apa yang bikin kamu semangat lagi akhirnya dan bertekad buat kali ini gue harus lolos gitu? Ya pasti dari secara kan aku waktu tahun kemarin itu barengan temennya itu udah lulus duluan. Jadi motivasi lah. Terus juga ngeliat temen di sosial media kayak wah setia banget nih, gagah banget. Dia aja bisa, kenapa kita enggak gitu ya? Jangan dia bisa, ya udah dia aja, masa kayak gitu kan? Kalau dia bisa, kita harus bisa gitu, karena kita sama-sama berjuang kan. Wow. Nah nah itu ternyata sempat gagal juga Hansel, tapi itu nggak menurunkan semangat Hansel buat berhasil. Justru banyak evaluasi akhirnya Hansel tadi akhirnya tahu kurangnya di mana, gagalnya di mana, karena apa gitu. Selain karena ketat ya, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi tadi. Nah Hansel, kita mau cerita-cerita tentang Hansel di Akpol. Kalau Akpol ini kan asrama ya, Akpol ya. Berarti enggak, dan itu kalau nggak salah 4 tahun ya? 4 tahun. Nah itu boleh nggak? Kalau ini tahun keberapa berarti Hansel? Gimana? Kalau ini tahun keberapa? Tahun ke-1. Tahun ke-1. Nah Bu Nadia mau tanya-tanya nih tentang dunia Akpol di asrama, boleh ya? Nih teman-teman pasti kepo juga nih. Gimana kehidupan Hansel sehari-hari selama di Akpol, seperti rutinitas, pelajaran, atau mungkin kegiatan fisik atau hal-hal lain yang Hansel lakukan di sana? Jadi kalau di Akpol itu mulai dari kegiatan paginya itu jam 4 kita udah harus bangun. Itu udah pasti terjadwal ya? Di Akpol. Terjadwal. Jam 4 bangun. Kita bangun pagi, langsung jalan menuju masjid ibadah pagi dulu. Ibadah selesai setengah 5 lanjut olahraga pagi lari jadi selang-seling. Ada jadwalnya lagi berarti ya. Sekarang jadwal olahraga paginya lari. Kalau besoknya binsik di tempat. Jadi di tempat doang, nggak lari gitu. Kalau udah lari nggak binsik. Ya paling ya item-item TKJ aja sih, push up, sit up. Itu udah makanan sehari-hari berarti ya Hansel ya.
Nah setelah itu habis olahraga, pembersihan diri. Ini bersih-bersih persiapan ya. Lanjut kuliah jam 7.15 sampai normalnya sih sampai 15.30. Sampai sore. Tapi kadang ada yang sampai jam 5. Pelajaran tambahan mungkin ya sampai jam 5. Nggak ada tidur siang guys. Nggak ada. Nih nggak relate buat anak-anak yang masih morning personnya belum dilatih ya. Ini harus berlatih dari sekarang berarti itu full day ya aktivitas ya. Nah setelah dari kuliah tadi ada jadwal lagi nggak? Kalau kayak kita misal pulang setengah 4, jam 4-nya itu lanjut olahraga sore. Berarti nggak tidur sore juga ya? Langsung olahraga lagi. Habis itu berarti masuk ke malam ya? Masuk ke malam, kita makan malam. Makan malam tuh jam 6 malam, jam 6.15 udah masuk jam 7 lah ya. Makan, tadi ulangi. Boleh. Paginya itu makan pagi sarapan, juga. Siangnya juga makan. Jam 1 di bagian isoma ya, jam istirahat sholat makan ya. Jam 1 sampai makan malamnya. Berarti 3 kali makan ya? Iya, 3 ada coffee break kah? Snack paling. Snack pagi. Istirahat waktu yang kuliah. Jam 10-an gitu. Dapat snack dari Akpol. Berarti semua sudah terjadwal ya. Nah, kalau malamnya berarti udah langsung istirahat atau ada kegiatan lagi biasanya? Biasanya istirahat sih. Berarti habis makan malam itu istirahat. Paling belajar mandiri. Belajar mandiri. Nah, nanti jam 10 kita apel malam. Nah, itu baru boleh istirahat. Benar, ada apel Bunda dia suka lewat nih. Palingan juga setelah apel kita nggak langsung kayak tidur, kita harus kayak mempersiapkan pakaian buat besok hari. Atau belajar tadi mandiri. Belajar mandiri paling yang itu habis makan malam. Habis makan malam sebelum apel berarti. Berarti ngebangun pembiasaan tadi ya, menyiapkan hal-hal yang akan digunakan untuk besok. Nah, selama setahun ini Hansel, seberapa besar sih peran kedisiplinan ini sama mental di dunia Akpol menurut Hansel? Apalagi setahun terakhir nih ya yang sudah Hansel rasakan tuh, seberapa besar perannya? Besar banget. Jadi tuh karena kalau nggak disiplin apa tuh yang terjadi misalnya? Ya adalah tambah-tambahan gerakan-gerakan konsekuensi ya yang didapatkan gitu karena tadi tidak disiplin. Nah, kalau olahraga dikit aja. Dikitnya berapa Hansel biasanya? Ya dikit. Minimalnya berapa tuh? Bisa disebut nggak angkanya? Ya pokoknya ada sampai 3 digit. 3 digit. Enggak, masih 20-an berarti. Masih puluhan. Tapi 99 nanti deh. Kalau mengenai mental Hansel, apakah kamu ada hal yang bikin kamu tuh hampir menyerah nggak setahun ini? Selama di Akpol? Enggak, kenapa? Soalnya gimana mental itu nanti juga bakal kepake waktu kita dinas. Jadi apapun yang terjadi di situ harus lagi dilatih juga mentalnya di waktu itu. Fokusnya adalah memang itu ada pembinaan kamu ya. Wow, keren nih. Jadi kalau di Akpol tuh sikap juga nomor 1. Itu harus ya. Nah, ada nggak yang paling kamu berkesan selama setahun terakhir nih? Nanti pasti kan banyak hal berkesan lainnya ya. Tapi kalau setahun terakhir apa yang bikin kamu tuh berkesan dari misalnya yang merubah dari kamu sebelum Akpol pas sesudah di Akpol juga? Ada nggak? Entah itu perilaku atau hal-hal yang baru kamu tahu? Ya pasti itu perilaku, sikap. Yang keseharian tadi. Jadi sikap. Kalau di Akpol itu ada tiga apa ya namanya ya? Pokoknya itu isinya respect, loyalitas, sama hierarki. Seperti visi misi gitu ya, yang harus dijalankan tiap harinya itu. Berarti itu akhirnya yang ngebentuk kamu sebagai nanti selama di Akpol tadi gitu. Nah, kalau di Akpol ini sendiri nanti lulus tuh apa tuh berarti gelarnya tuh? Kalau untuk sekarang jadi sarjana terapan kepolisian gelarnya. Setelah lulus 4 tahun ini. Lalu kalau Akpol ini udah ketahuan nggak sih penempatannya gitu-gitu atau masih belum? Belum. Nanti. Itu biasanya di kapan tuh kalau ketahuan penempatan gitu-gitu? Di akhir sih. Di akhir. Di akhir-akhir berarti sebelum menuju 4 tahunnya mungkin ya. Nah, nih kamu apa perasaan kamu pertama ketika kamu dinyatakan lulus, lalu sama kamu dinyatakan sudah bisa pakai seragam tuh, apa perasaannya Hansel? Kalau seragam ini kan waktu itu makanya waktu baru Desember. Jadi tuh waktu lulus Pantuhir pusat itu kan dinyatain. Nah itu sehari besoknya langsung berangkat ke Magelang buat diksar bareng.
Diksar TNI. itu pendidikan dasar. Oke, bareng TNI. Oke. Angkatan Darat. Berarti selama berapa tuh? Kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Oke. Terus baru setelah itu ada namanya wisuda prajurit. Oke. Wisdur. Itu yang di Magelang juga. Kalau udah kayak gitu ada potensi gagal juga nggak? Enggak. Udah. Itu memang pembentukan berarti di situ ya. Jadi tapi ada aja sih. Ada yang aja. Kayak tapi yang sakit biasanya. Oh, karena sakit. Memang tadi tidak kuat fisiknya atau mungkin ada hal lain yang ternyata memang ada hal yang nggak bisa diteruskan mungkin. Oke, berarti tadi fisik, mental tuh harus nomor 1 ya, prioritas ya teman-teman ya. Nah, ada nggak sih prinsip hidup atau moto yang kamu pegang selama ini nih sampai akhirnya kamu menjadi bagian di Akpol tuh apa kira-kira? Apa ya? Nyari-nyari kebanggaan aja sih. Jadi itu di Akpol itu ada 3 kebanggaan. Kebanggaannya itu nggak hair, nggak pelanggaran, nggak sakit. Nggak hair itu apa maksudnya? Nggak hair tuh remet lah bahasanya. Terus nggak pelanggaran. Itu dan buat sakit. Prinsip aku banget. Oh, itu tantangan juga berarti ya. Itu sebenarnya bisa jadi prinsip hidup juga ya. Gimana kita nggak melanggar aturan apapun itu, dari aturan agama, pendidikan mungkin atau pemerintah. Terus tadi apalagi nggak remet, nggak mengulang ya, karena memang pada dasarnya waktu nggak akan mengulang gitu, nggak akan kembali kan. Gitu. Terus terakhir apa tadi? Pelanggaran tadi sudah. Sakit. Oh, sakit, nggak sakit itu kebanggaan, sih. 3 kebanggaan Akpol. Kenapa harusnya nggak sakit gitu? Kenapa tuh jadi masuk kebanggaan tuh kalau nggak sakit? Ya jadi mencerminkan kah? Mencerminkan kalau misalnya memang Akpol itu bagian emang instansi yang kuat gitu, iya nggak? Iya. Oh gitu, oke. Nah Hansel, kan tadi pun Hansel pas kesini banyak yang nanya juga ya Hansel ya. Ini juga Bunda Dea mau nanya nih. Kira-kira buat dari kamu nih, buat anak-anak yang pertama dari nggak tahu mau masuk Akpol, apa landasannya misalnya. Terus apa sih yang mereka harus persiapkan jauh-jauh hari mungkin, atau tadi ketemu momen gagal, coba deh Hansel sampaikan nih biar teman-teman juga bisa belajar juga akhirnya dari Hansel nih. Jadi yang pastinya sih persiapan dari jauh-jauh hari. Oke. Dari aku waktu 2023 setahun sebelumnya itu udah mulai berarti kelas 12 ya, kelas 2 akhir berarti. Kelas 2 akhir. Oke, sudah mulai apa tuh? Apa yang kamu lakukan di kelas 2 akhir? Paling jasmani mandiri sih. Nah kan waktu akhir-akhir naik kelas 3, kelas 3 akhir tuh udah mulai bimbel, belajar psikotes. Mulai aja dulu dari internet. Gitu. Belajar secara umum ya. Berarti teman-teman, sekali lagi Bunda Dea selalu bilang sebenarnya Hansel, gunakan media sosial dan internet itu dengan baik. Boleh kok main Instagram, main TikTok boleh gitu, tapi tadi ada kebermanfaatannya juga gitu. Nah, tadi latihan apa saja sih yang Hansel lakukan pas di kelas 2 akhir itu? Aku belajar jasmani mandiri sih paling. Lari. Oke, terus kalau di Budi Mulia ini kan masuknya siang. Aku pagi itu udah lari. Itu bangun pembiasaan juga kan kalau kayak gitu ya. Nah, Hansel, tadi buat teman-teman yang nanti ketemu momen gagal, apa yang mau Hansel sampaikan nih? Pokoknya tetap semangat aja. Aku juga pernah ngerasain gagal kok. Terus cara bangkitnya gimana? Ada opsi nggak? Ada tips nggak nih? Tipsnya? Ketemu teman-teman yang kayak Eza kah, atau gimana gitu? Apa nih? Percaya diri aja. Percaya diri aja. Harus percaya sama diri sendiri ya. Pokoknya semangat, usaha. Gak ngianati hasil. Benar-benar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apapun itu hasilnya gitu. Dan kapanpun itu terjadi gitu kan. Akhirnya ini bisa kedua nih. Nah, Hansel, mau nanya dong Bunda Dea tentang dunia SMA-nya nih. Balik lagi nih ya. Ada gak sih hal-hal yang dari SMA tuh ngebantu Hansel buat jadi Akpol? Waktu materi apa? Waktu tes akademik tuh di bahasa Indonesia itu ngebantu banget. Karena apa tuh? Sama. Yang dipelajari sama yang kelas 12 awal, semester 1 berarti. Berarti masih diingat juga ya, berarti. Oh, gitu. Berarti jangan ngerasa bahasa Indonesia itu umum jadi udah dikesampingkan. Ternyata cukup penting loh teman-teman ya. MTK-nya juga. Tapi MTK-nya Akpol tuh lebih ke IPA. Terus kamu gimana tuh menyelesaikan tantangan itu? Karena kan kamu IPS kan waktu kemarin ya, waktu masih IPS. Kurikulum Merdeka. Itu gimana tuh nyelesainnya? Apakah dari bimbel tadi? Dari bimbel itu udah dikasih tahu gitu materi-materinya. Oh, berarti bimbel juga berperan penting ya? Penting. Ternyata pelajaran-pelajaran SMA juga
berpengaruh. Terus ada juga nggak Hansel yang Hansel tuh nggak menyesali ketika Hansel melakukan ini di SMA gitu karena kepake gitu dari perilaku misalnya. Kayaknya kan Hansel minim terlambat nih kalau nggak salah. Iya kan? Enggak dong. Enggak. Kan minim kan bukan berarti enggak bukan enggak pernah banget terlambat gitu kan, minim itu. Iya nah kan. Nah, itu maksud Bu Nadia tuh hal kayak gitu yang kecil sebetulnya, tapi apakah ada dampak enggak sih Hansel kayak gitu tuh? Gimana ya? Karena kan terlambat itu misalkan udah jadi kewajiban ya. Cuman kan kita kadang memang tadi nggak bisa memikirkan kalau kita bisa terlambat akhirnya gitu. Cuman kan bisa diminimalisir. Itu apakah masuk ke dalam kedisiplinan akhirnya membentuk pribadi kamu atau enggak? Masuk. Dengan tadi disiplin tadi, manajemen waktu berarti ya. Yang akhirnya kepake walaupun di akpol itu sudah terjadwal waktunya. Tapi tadi gimana caranya kita benar nggak melanggar tadi, gimana caranya 1 menit pun nggak boleh terlambat, 1 detik pun teman-teman. Jadi jangan menentukan. Iya nih teman-teman yang masih terlambat itu yang ada cita-cita akpol, coba manajemen waktunya ayo kita kelola. Nah itu bisa berguna juga ya buat perilaku kedepannya, dipakai juga ternyata di akpol. Nah, momen paling menyenangkan di akpol itu bagian apa tuh dari keseharian itu? Apakah di perkuliahan atau di perkuliahan? Kalau semester 1 itu belajar masih apa aja sih Hansel di perkuliahan? Dasar-dasar sih paling kayak mulai dari pertama tuh waktu semester 1 itu ada pengantar ilmu kepolisian, karakter kebayangkaraan, terus TOEFL, IELTS lupa. IELTS. Pakainya IELTS ya. Wow. Semester 1 IELTS. Nah, masuk semester 2 itu baru belajar fungsi lantas, sabara, reskrim. Binmas. Banyak juga ya mata pelajarannya ya, mata kuliahnya itu perkuliahannya. Ada prakteknya juga. Ada prakteknya juga. Langsung di awal tahun ini sudah ada semester praktek. Semester 2 udah mulai praktek. Wow, jadi karena sudah ada terapan ya. Lebih banyak prakteknya juga. Nah, terakhir nih Hansel nih. Boleh nggak Hansel kasih semangat buat teman-teman yang mungkin dari kelas 1, 2, 3 atau teman-teman di luar sana yang masih ragu sama dirinya sendiri atau masih nggak percaya apakah dia berhasil seperti Hansel atau enggak gitu. Boleh nggak kasih semangatnya nih Hansel nih? Jadi buat kelas 3 yang sekarang mau daftar akpol ataupun dari kelas 10 ya mungkin instansi lain, semangat aja. Jadi pokoknya belajar terus juga, jangan pernah ngerasa kayak berkecil hati. Terus juga minta restu orang tua nomor 1. Berarti itu harus dikantongi banget ya, restu itu, doa orang tua teman-teman nih, coba jangan lupa ibadah. Betul, penguat banget itu doa jalur langit ini banget ya, percaya Allah. Betul percaya Tuhan juga apapun agamanya ya. Itu kunci dari Hansel ya teman-teman ya. Jadi jangan pesimis, Hansel pun pernah gagal dan mungkin di luar sana juga ada yang pernah gagal atau mungkin pernah yang udah di tahun terakhir buat daftar gitu baru berhasil, itu juga banyak ya Hansel. Banyak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berevaluasi tadi. Iya, kurangnya di mana, apa yang harus kita tingkatkan di tahun-tahun selanjutnya gitu, di pendaftaran selanjutnya. Nah, itu teman-teman sharing-sharing kita sama Hansel. Ini pokoknya makasih banyak banget Hansel, karena memang banyak juga yang tertarik di SMA Budi Mulia ini masuk akpol ataupun ke Bintara gitu. Jadi dengan adanya Hansel nih sebagai lulusan SMA Budi Mulia, kalau nggak salah ada beberapa juga ya teman-teman yang di kepolisian kan, maupun banyak. Bintara atau akpol. Kalau di akpol Hansel ada siapa aja? Kalau di akpol baru aku aja. Baru. Tapi kemarin waktu tahun kemarin bareng si ini siapa? Ada barengannya berarti pas daftar. Oke, tapi tadi yang menentukan kelulusan itu tetap diri sendiri ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, intinya apapun yang kebiasaan apapun yang kalian lakukan sekarang itu pasti berguna banget. Itu menjadi hal-hal yang pastinya akan digunakan ternyata, terutama dalam kedisiplinan teman-teman. Disiplin nomor 1. Disiplin, terus sama ibadahnya, konsistensi dalam belajar ya, sikap juga, itu ternyata pembiasaan yang memang sangat mendukung nanti di dunia kepolisian gitu. Dan
percaya sama diri sendiri, kata Hansel nih, percaya sama diri sendiri. 40 itu angka yang kecil tapi angka yang luas juga kesempatannya buat teman-teman ya. Karena 40 itu juga ketika ditaruh di kelas akhirnya banyak juga ya Hansel ya. Iya, satu kelas loh teman-teman penuh gitu. Tapi kalau di skala nasional itu memang kecil, tapi kita percaya kalau kita bisa jadi bagian 40 di kelas itu. Gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu sharing-sharingnya Hansel. Nanti ke depannya teman-teman SMA Budi Mulya boleh ya nanya-nanya ke Hansel nih. Boleh. Apalagi kalau lagi free mungkin lagi bisa balik ke sini karena memang harus tugasnya di Semarang ya pendidikannya ya. Agak jauh, atau mungkin nanti kita main ke sana, boleh ketemu ya Hansel. Nanti coba kita ngobrol sama Hansel langsung di sana nih. Sekali lagi terima kasih Hansel. Doakan semoga adik-adiknya banyak yang meneruskan nih, banyak yang semoga ketemu tahun nanti ini banyak yang lulus dan bisa bareng sama Hansel di pendidikan di sana. Sukses selalu Hansel dimanapun Hansel berada. Semoga apapun yang Hansel lakukan bisa menginspirasi banyak orang. Sekali lagi terima kasih Hansel sudah bergabung, dan teman-teman juga terima kasih sudah bergabung. Kalau ada yang ditanya lewat komentar juga boleh, atau nanti mau minta kontaknya Kak Hansel juga boleh ya lewat komentar atau Instagramnya, mungkin kita cari sama-sama nanti ya teman-teman ya. Kurang lebihnya hari ini tentang sharing kita mengenai dunia akpol atau kepolisian, sedikit banyaknya itu yang bisa kita sampaikan langsung dari memang yang sudah melalui tahapan-tahapannya ya Hansel ya, dan pernah gagal juga. Intinya gagal itu bagian dari proses teman-teman. Jadi nanti kalau ketemu momen gagal kita jadikan itu sebagai proses tangganya juga gitu. Baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.